Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita boleh bertemu di tempat ini. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa meluangkan waktu untuk bertemu, untuk berkumpul di tempat ini, untuk memuji Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan besarkan nama Tuhan. Kita akan puji nama Tuhan. Karena kemurahannya sungguh besar, yang kita tidak bisa membalas apa-apa atas semua kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita besarkan nama Tuhan. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
Silakan duduk. Ya, hanya nama Tuhan yang patut kita besarkan karena kemurahannya tidak terkira. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur jikalau pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami yang seiman untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, dan untuk belajar akan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami, dengan hati kami yang penuh ucapan syukur, dengan hati kami yang penuh sukacita, karena Engkau sudah mengasihi kami. Bahkan Engkau sudah menolong dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari sama Tuhan, sama-sama kita akan buka hati kita. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan kita. Kita mau bersyukur untuk segala yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita ini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau puji nama Tuhan kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Saya mengundang semua sekalian, sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sama-sama, Bapa, Kau mendengarkan setiap seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah Engkau temani kami Bapa. Kau temani aku. Oh, terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama kita angkat suara kita. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kami percaya pada malam hari ini Engkau hadir bersama kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin.
Cuma saja katakan, biarkan pujian ini menjadi doa di setiap kami yang hadir di sini, Bapak. Bersamamu, Bapa. Angkat suaramu, katakan lebih sungguh lagi. Mengambil kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan sekali lagi, mengambil kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kami percaya pada hari ini Kau hadir bersama kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tahu kami tenang di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Tuhan, bersamamu, Bapa. Sekali lagi lebih lembut katakan, Kuasa dari tempat ini kami Tuhan Yesus. Bapa kekal mulia, Kau Hadir di sini, memulihkan, memulihkan hatiku, menyembuhkan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Mari saudara, kita mau menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita tahu ketika kita tenang di hadapan Tuhan, kita bisa bukan hanya menaikkan doa-doa kita, tapi kita tahu bahwa kita bisa mendengarkan Dia berbicara kepada kita secara pribadi. Mari datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita naikkan pokok doa kita, mari kita minta Tuhan ampuni dosa kita. Akui setiap dosa kita. Minta ampun. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Hamba-Mu, setiap jemaat-Mu ingin menaikkan doa-doa kami. Tuhan, selidiki hati dan batin kami. Kalau ada dosa-dosa yang menghalangi doa kami, Tuhan, saat ini sucikan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami berdosa dengan perkataan kami. Ampuni kami kalau kami berdosa dengan pikiran kami. Ampuni kami kalau kami berdosa dengan tangan dan kaki kami dan setiap perilaku kami. Tuhan, biar doa-doa kami tidak terhalang oleh dosa, ya Tuhan. Dan kami tenang bersama dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita menaikkan doa kita untuk Indonesia. Kita berdoa supaya Indonesia boleh menjadi negara yang baik, negara yang bertumbuh baik. Kita berdoa untuk pesta demokrasi yang akan dilakukan.
Kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang turut campur. Kita rindu pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang mengasihi Indonesia. Mari kita sama-sama topang Indonesia dengan doa kita yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengasihi Indonesia lebih daripada kami Tuhan. Dan kami ingin melihat mujizat Tuhan dan kasih serta kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Kami rindu bangsa ini boleh melihat siapa Yesus melalui kehidupan kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa menyerahkan pesta demokrasi yang akan berlangsung Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau memberkati setiap partai politik yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kami berdoa pulihkan dan berkati supaya mereka boleh melakukan pesta demokrasi ini dengan jujur, tidak curang ya Tuhan. Dan kami berdoa hancurkan Tuhan orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mendengarkan doa kami. Mari saudara, kita juga mengingat orang-orang Kristen atau saudara-saudara kita yang lain yang berada di Palestina dan di Israel yang menjadi korban. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri menolong supaya ada damai di tempat ini, di negara ini, di kedua pihak ini Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama, kita berdoa supaya Tuhan menolong dan membukakan jalan. Dan kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan bala bantuan untuk mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk konflik yang terjadi di Palestina, di Gaza. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tahu begitu banyak orang-orang yang menjadi korban. Kami tahu Tuhan Yesus begitu banyak orang-orang yang menderita ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus mereka begitu bersusah payah ya Tuhan. Mereka kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, tidak tahu harus kemana pergi. Mereka tidak bisa hidup karena tidak ada air, tidak ada listrik Tuhan. Bapa, Engkau berbelas kasihan buat mereka ya Tuhan. Berikanlah Tuhan Yesus, bukakan dan celikan mata Israel dan Palestina dan Hamas untuk boleh melihat korban-korban yang jatuh ya Tuhan Yesus. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati dan Engkau menolong ya Tuhan. Curahkanlah Tuhan pertolongan-Mu buat mereka ya Tuhan Yesus. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh tempat tinggal ya Tuhan. Tuhan sediakan bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Minta Cidia berdoa menyerahkan untuk mereka yang bekerja, berusaha, supaya Tuhan memberkati dan memakai setiap kita yang berusaha dan bekerja, supaya menyatakan Kristus dan merasakan serta mengalami Kristus di dalam pekerjaan dan usaha. Dan minta Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha setiap kita. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, untuk pekerjaan kami, di mana kami bekerja setiap hari untuk mencari nafkah. Tuhan berkati perusahaan kami, Tuhan berkati pemimpin daripada perusahaan kami Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh berikan kami hati, berikan kami boleh bekerja dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan, biarlah kami boleh mencukupi segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami bekerja Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Buat kami yang masih studi juga Tuhan, Engkau memberikan kekuatan buat kami. Engkau memberikan hikmat kepada anak-anak kami Tuhan, yang bekerja, yang belajar, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Yes. Terima kasih Tuhan, khususnya kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami semua Tuhan. Biarlah di tengah situasi, di tengah iklim yang kurang bersahabat betul, dengan kami ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami, Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami, sehingga setiap hari Tuhan kami boleh melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan segala pekerjaan kami, ketika kami menyerahkan perusahaan kami, ketika kami menyerahkan segala usaha kami ke dalam tangan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami. Engkau akan mencukupi segala kebutuhan, keperluan kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Amin, terima Yesus. kasih. Mungkin Tuhan kami berdoa jikalau saat ini kami mengalami kesulitan, jikalau saat ini kami mengalami, oh Tuhan, sebuah usaha yang kurang baik Tuhan. Ya, Tuhan. Kami mau menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan pekerjaan kami ke
dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun kesulitan kami saat ini, apapun kendala yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan melihat, kami akan menyaksikan mujizat Tuhan boleh terjadi. Ketika kami Tuhan ketika kami sungguh-sungguh Tuhan memohon pertolongan kepada Engkau. Kami yakin dan percaya kami akan terima segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap kami, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang dialami oleh keluarga-keluarga ini Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan tilik dan Tuhan berkati ya Bapa. Hubungan antar pasangan, hubungan orang tua dengan anak. Kami berdoa Bapa, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Selidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, mungkin ada banyak hal-hal yang kami tidak bisa katakan di dalam hati kami, di dalam mulut kami. Tapi itu ada di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau lebih daripada berkuasa untuk memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pulihkan, adakan pemulihan bagi keluarga-keluarga. Anak-anak yang bermasalah Tuhan pulihkan. Bahkan mereka yang melihat dan mengikuti tayangan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau mereka mengalami masalah dengan keluarga, Tuhan akan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami punya Allah yang berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Katakan dengan sungguh-sungguh. Dia ciptakan seisi dunia untuk segala masa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Engkau boleh duduk di dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Bawa pergumulan yang mengganjal di hatimu, berbicaralah kepada Tuhan secara pribadi. Katakan dengan kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau mendengarkan setiap doa kami, Tuhan Yesus. Dan saat ini kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami dan berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin di kesempatan hari ini di MPD dan Prayer and Worship Night malam hari ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Saya ingin ajak kita lihat satu ayat saja dari Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
Nah saudara, kita tahu Ayub ya, Ayub itu seorang yang saleh, ya, dia orang yang baik, orang yang dikasihi Tuhan dan bahkan Tuhan pun menganggap dia orang yang benar, orang yang saleh. Kurang apa lagi gitu. Dan Tuhan memberkati dia dengan begitu banyak berkat di dalam hidupnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, namun pemahaman dia tentang Tuhan ternyata dia dapatkan itu hanya dari mendengarkan Tuhan dari orang lain saja. Jadi dia cuma tahu Tuhan, dia mengenal Tuhan dari sebatas apa yang dia dengarkan saja. Itulah yang tadi dia katakan di dalam ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi pertama-tama hidup Ayub itu adalah mengenal Tuhan, tapi dia mengenal Tuhan hanya dari kata orang saja. Jadi dia dia tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, tapi dia belum mengalami Tuhan. Nah oleh sebab itulah hari ini saya ingin kasih tema itu adalah mengalami Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca kitab Ayub ya, kita akan temukan sepanjang kitab Ayub 42 pasal itu adalah peristiwa yang Tuhan izinkan buat Ayub untuk mengalami kasihnya Tuhan secara pribadi. Ya. Nah saudara, pengalaman itu menjadi sangat penting saudara. Itulah kenapa hari ini, kenapa ada tema mengalami Tuhan. Karena saya melihat saudara, banyak orang-orang Kristen hanya tahu Tuhan tapi tidak mengenal dia, tidak mengalami dia. Sehingga hidup kekristenannya itu menjadi kering. Kalau disuruh tanya Alkitab, mungkin di Alkitab ngerti, luar biasa, banyak, hebat. Tapi mengenal Tuhan belum tentu. Nah saudara yang kasih Tuhan, Ayub itu adalah orang yang Tuhan izinkan mengalami Tuhan. Ada lagi saudara nabi yang lain. Ya, banyak tokoh-tokoh di Alkitab saudara. Mereka semua adalah orang-orang yang bukan hanya tahu Tuhan, tapi mengalami Tuhan. Contoh Paulus. Paulus itu pinternya luar biasa, kurang pinter apa dia? Dia belajar dari Profesor Gamaliel tentang hukum Taurat. Dia hafal semua hukum Taurat. Dia orang Farisi, orang yang menguasai hukum Taurat dengan luar biasa. Tapi hidup dia berubah ketika dia mengenal dan mengalami Tuhan yang dia hanya tahu selama ini dari hukum Taurat yang dia pelajari. Ketika dia berada di dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuhi orang-orang Kristen. Disitulah dia mengalami Tuhan saudara. Lalu siapa lagi? Hosea. Ya, kemarin saya sampaikan Hosea mengalami Tuhan langsung ketika dia belajar untuk mengasihi, belajar tentang kasih melalui perintah Tuhan untuk dengan mengawini Gomer perempuan sundal. Siapa lagi? Yeremia belajar bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi ketika Tuhan menyucikan dia. Yesaya juga demikian, Musa juga demikian. Ketika dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, muka dengan muka. Ketika Tuhan mengajarkan dalam tenang, aku ada di situ. Masih ingat cerita itu ketika Musa naik ke gunung Sinai, Tuhan menunjukkan kepada dia angin badai, angin ribut, tapi Tuhan tidak ada di situ. Tuhan ada di situ ketika tenang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hampir rata-rata tokoh-tokoh di Alkitab semuanya mengalami Tuhan. Thomas yang ragu, gak percaya Tuhan Yesus bangkit, mengalami Tuhan. Langsung ketemu sama Tuhan. Nih kata Tuhan, cucukkan tanganmu di sini. Petrus mengalami pribadi dengan Tuhan ketika Tuhan bilang sama dia, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan pengalaman itulah yang meneguhkan iman mereka. Makanya minggu lalu kalau dengar firman Tuhan, minggu lalu kita mendengar gitu ya, saya sampaikan bahwa
kekristenan itu adalah bukan hanya sesuatu yang engkau perlu ketahui saja. Tetapi kekristenan adalah sesuatu yang engkau perlu alami. Engkau perlu alami, saudara. Nah, saudara, Ayub mengalami beratnya penderitaan ketika dia dicobai. Tetapi ketika dia menyelesaikan tantangan itu, ujian itu, disitulah sebenarnya dia menyadari bahwa ketika dia mengalami tantangan itu, dia menikmati persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi yang selama ini hanya dari kata orang saja dia dengar. Tetapi Ayub bilang, sekarang mataku sendiri memandang engkau, bertemu dengan engkau, saudara. Dan saudara, itulah kekristenan, itulah iman percaya, bukan hanya untuk diketahui, tapi dialami, saudara. Dan salah satu pengalaman Bapak gereja yang luar biasa menurut saya adalah pengalaman daripada John Wesley. Pendiri gereja Metodis. Sebenarnya bukan, mau dibilang pendiri oke lah. Ya, tapi pada dasarnya, saudara, John Wesley adalah orang yang seperti Ayub, yang hanya tahu tentang Tuhan. Ya, sebelum dia memulai gerakan Metodisme, dia cuma tahu Tuhan. Dia belajar Alkitab karena mama papanya hamba Tuhan. Mamanya ngajarin dia supaya dia baca Alkitab setiap hari dengan disiplin. Kemudian dia mencoba untuk mendisiplinkan dirinya supaya mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena dia pikir kalau saya disiplin, saya rajin puasa, saya doa berjam-jam, saya bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, bisa mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Tuhan akan berkenan kepadanya. Rupanya dia gak bisa dapatkan itu, saudara. Hatinya tetap kering, sampai satu hari di tanggal 24 Mei 1738 dia mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan pertemuan yang luar biasa, ada cahaya putih, ada kan biasa kan gitu kan ya, kalau orang kesaksian ya, ada terang sinar yang benderang, saya melihat Tuhan berpakaian putih. Enggak, John Wesley enggak alami itu, saudara. Tapi John Wesley ketika dia mendengarkan firman Tuhan lewat surat yang ditulis oleh Martin Luther, dia bilang, saya merasakan hatiku dihangatkan secara ajaib. Dan disitulah saya yakin dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Baru dia di situ mengalami Tuhan dan hidupnya mulai hari itu berubah. Bayangkan, saudara, seorang pendeta tidak yakin kalau dia masuk surga. Seorang pendeta takut dia nggak masuk surga. Tapi mulai hari itu, setelah 24 Mei 1738, dia yakin bahwa Tuhan mati bagi dia dan dia mendapatkan keselamatan. Dosanya sudah diampuni ketika dia mengenal Yesus. Dan oleh pelayanannya hari ini gereja Metodis ada di seluruh dunia, saudara. Oleh John Wesley. Kenapa? Karena John Wesley mengalami Tuhan. Saudara, kita juga demikian. Tuhan menginginkan kita mengalami Dia, saudara. Sehingga kita bisa seperti Ayub. Jangan hanya dari kata orang saja, tapi kita mengalami sendiri Tuhan itu. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau lebih dalam. Aku ingin mengalami Engkau lebih dalam. Biarkan pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan itu membuat kita terpesona. Amin. Biarkan apa yang Dia kerjakan dalam hidupmu mempesona engkau. Dan buka hidupmu untuk supaya Dia bekerja di dalamnya. Tuhan, bekerjalah. Pulihkan kalau kita mengalami masalah. Pulihkan saya, Tuhan. Kuatkan saya. Tolong saya. Kalau saya merasa sendirian, Tuhan temani saya. Supaya kita tidak hanya lagi mengetahui Tuhan, tapi benar-benar mengalami Tuhan. Lebih powerful kan? Kita cerita sama orang pun lebih powerful, saudara. Kita ngomong sama orang pun lebih powerful, lebih berkuasa karena kita sendiri sudah mengalaminya. Bagaimana kita mau cerita sama orang, Tuhan itu baik. Lalu orang tanya, kamu tahu dari mana Tuhan itu baik? Tapi beda kalau kita bilang,
Tuhan itu baik. Kok kamu bisa ngomong gitu? Saya sudah alami. Saya sudah alami. Tuhan itu baik. Dan berkali-kali secara pribadi saya juga mengalami Tuhan itu begitu baik. Dalam keluarga, dalam penyediaan Tuhan. Ya. Saya rasa kita kalau kita mau cerita begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan itulah kita mesti mengalami dia terus. Sehingga hidup kekristenan kita bukan hanya kering, tapi ada perubahan oleh karena pengalaman yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau ada itu untuk kami. Engkau hadir untuk kami Tuhan Yesus. Engkau memulihkan kami Tuhan. Dan Engkau sudah datang. Kami mau mengalami seperti yang Ayub alami Tuhan. Kami mau mengalami seperti yang John Wesley alami Tuhan Yesus. Kami mau melihat karya-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami yang belum pernah mengalami Engkau di dalam nama Yesus, Bapa, Engkau jumpai kami secara pribadi ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengalami Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak berhenti mengagumi Engkau Tuhan karena keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ini doa hamba-Mu, ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Mari kita yang akan belajarkan pujian ini. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau berharga di mata. Engkau membuat kami berharga Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh amin. Tiada hentinya kami mengagumi perbuatan-Mu Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga
cukup bagiku. Ku berharga di matamu. Sekali lagi katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Ku berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Anugerahmu cukup bagiku. Haleluya. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Katakan dengan sungguh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan dengan selalu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan kami selalu dan selalu datang di hadapan Tuhan. Dan kami selalu mengagumi karya-Mu di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami ingin selalu mengalami Engkau di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Dan kami mau bersyukur kepadamu karena malam hari ini, bahkan seterusnya, Engkau akan menyertai kami, Tuhan. Kami percaya kami sudah datang di tempat ini tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini, esok dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati.